Selamat datang di konten Cobain Aja Dulu. Kita hari ini akan membuat konten pertama Cobain Aja Dulu. Coba kopi susu kekinian. Nah, kali ini kita akan membahas review kopi susu kekinian yang ada di Surabaya. Nah, kita udah pilih 5 nih, 5 kopi susu terhits di Surabaya. Ya enggak? Nah, sebelumnya saya akan mendatangkan 2 tamu nih. Tamu yang pertama adalah Effendi. Ini adalah domisili Surabaya, yang kedua adalah Afi. Ya, saya. Domisili Malang. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita tanya dulu bintang tamunya. Pertama, Effendi. Effendi suka ngopi di mana biasanya kalau di Surabaya? Biasanya di Surabaya suka ngopi di Duduk Tenang Kopi. Di mana itu Duduk Di Tenang? tengah kota Surabaya. Daerah mana? Daerah komplek. Semua orang Surabaya pasti tahu. SMA komplek lah ya. Oke. Langsung kalau Afi, kira-kira di mana Afi? Kalau di Malang, domisili Malang tuh biasanya ngopi di mana sukanya? Oke itu. Roke itu daerah mana? Suat. Oh, daerah Suat. Oke. Jadi berdua ini sama-sama suka kopi. Jadi suka keliling-keliling kopi di kopi kinian di daerah-daerah. Nah, sebelumnya kita kasih tahu dulu konten ini tanpa sponsor dari kopi susu manapun, dan kita tidak untuk menjelekkan atau membaguskan kopi susu tersebut. Oke, lebih lanjutnya langsung kita masuk ke percobaan kopi susu yang pertama. Oke, sebelum masuk uji coba kopi susu yang pertama, sebelumnya kita akan tanya tamu-tamu saya terlebih dahulu, mulai dari Effendi misalnya. Effendi, kira-kira kopi susu kesukaan tipe-tipe kopi susu kesukaan Effendi itu yang kayak gimana? Kalau tipenya sih sebenarnya yang kopi susu yang manis kalau saya sendiri. Lebih manis ya, lebih creamy ya? Lebih creamy. Oke. Terus langsung kita lanjut ke tamu yang kedua, Afi, kira-kira kopi susu yang menurut Afi yang enak itu yang kayak gimana? Kalau aku sih lebih seneng kopi susu yang lebih kerasa espressonya. Oh, lebih banyak ya? Nanti susunya dikit. Susunya lebih dikit. Ya. Oke. Ya, inilah kopi susu yang pertama. Oke. Oh ya, teman-teman, sebelumnya kopi susu ini adalah kopi susu yang original ya semuanya. Kopi susu gula aren tanpa tambahan apapun. Misal nggak ada karamelnya. Jadi imbang ya ini perang battle-nya ini ya nanti ya. Oke, langsung kita coba aja ya teman-teman. Oke. Kopi susu yang pertama. Terlalu pahit kalau kata saya yang kopi susunya. Terlalu pahit. Komposisi gulanya kurang. Kalau menurut saya sih ini pas sih, balance. Jadi espressonya oke, susunya juga nggak terlalu banyak, jadi kayak masih kerasa kopi susunya. Ya sependapat lah sama Mas Abid. Ya kan ya. Kita coba lagi. Mungkin kalau Effendi ini karena tadi terlalu suka creamy, ya. jadi agak nggak ini ya, kurang balance ya. Oke, langsung kita masuk ke sesi penilaian aja. Mulai dari Effendi, kira-kira berapa ini kopi susunya? Dari poin 1 sampai 10? 5. 5, oke. Kalau Kalau Afi? Kalau aku sendiri kan seneng pahit ya. Ya, Berarti kasih 6. 6. Kalau saya 7. Oke, nanti kita total di akhir-akhir. Langsung kita masuk ke kopi susu yang kedua. Oke, kopi susu yang kedua. Nah, langsung kita coba aja ya teman-teman ya. Oke. Yuk, kopi susu yang kedua. Monggo. Menurutku sih hambar. Ya sih, kalau menurutku juga hampir. Jadi ini kayak espressonya nggak kerasa, manisnya juga nggak kerasa gitu loh. Kayak kebanyakan air gak sih? Kayak iya nggak mungkin ya. Mungkin kebanyakan air atau gimana. Soalnya ini kita belinya ini tanpa es semua ya. Ini kopi susunya ya. Jadi sama-sama lah harusnya. Menurut Effendi gimana? Menurutku ya hambar lah, nggak manisnya nggak terasa, pahitnya juga kurang. Iya, kayak Ya, kebanyakan air gak sih? Kebanyakan air. Kalau kata saya sih kebanyakan air. Oke, langsung kita ke penilaian yang kopi susu yang kedua aja ya. Mulai dari Effendi, silakan. Kira-kira berapa? Nilai ini 4 kalau kata saya. Soalnya hambar, rasa manisnya nggak ada, pahitnya nggak ada di sini. Pajak sekali ya 4 ya. Iya. Kalau saya kasih 5 aja deh. Nah, saya orangnya baik hati 5 lah. 5, oke. Langsung kita ke kopi susu yang ketiga. Oke, kopi susu yang ketiga. Ya, lumayan banyak ini kayaknya ini ya.
Oke, langsung kita coba aja daripada kebanyakan ngomong. Oke. Bismillah. Kalau menurut saya ini Ini kesukaan Fendi ya, kayaknya ya, Fendi. manis ini. Terlalu creamy. Terlalu creamy, kerasa sekali di mulut itu kerasa kalau Malah terlalu creamy. espressonya itu agak Tenggelam ya. iya, tenggelam. agak kurang menurut saya. Kalau Bi gimana, Bi? Manis banget. Nah, kan manis banget ya. Ibarat di banyak susu. Kalau sama lihat lainnya. tapi kan tadi kan sukanya yang pahit, Iya. yang agak espressonya anu ya. Ini terlalu manis. Iya, itu manis ini. Tapi, Agak tapi dari awal sampai sekarang masih belum nemu espresso yang pahit. Iya ya. iya, benar-benar. Ini mungkin nggak tahu ya antara dua kalau kebanyakan gula arennya atau takaran susunya lebih banyak ya. Itu bisa jadi seperti itu. Biasanya macam-macam susu misal kayak Greenfield atau Diamond kan beda-beda kan Ya, ini soalnya kan kadar di manisnya kan. Surabaya rata-rata semua kopi susu pakai Diamond. Iya, rata-rata sih Itu Diamond. seperti itu. Paling banyak 2 itu. Ya ini terlalu manis. Mendominasi. Ini di lidah tertinggal rasa manis. Udah tinggal rasa manis, bukan kenangan manis ya. Nah, Oh, bukan. pamungkas. Pamungkas. Gimana? Penilaiannya nih gimana ini? Ya udah, langsung ke penilaian aja ya. Oke. Mulai dari Fendi, penilaian. Kopi susu yang ketiga. Kalau saya sih 7. 7 karena suka manis ya, langsung Suka tinggi ya. manis tapi saya nggak terlalu suka yang terlalu manis lah ibaratnya. Oke. Masih balance lah manisnya. 7. Mau balance tapi menurut 7 saya. ya 7. Kalau menurut saya 4 karena ini kemanisan, nggak kayak kopi susu jadinya jatuhnya. Iya, iya. Kalau Fi? 6. 6, oke. Jadi kita langsung ke yang kopi susu yang keempat aja ya. Oke, lanjut aja kopi yang keempat. Langsung aja ya, daripada banyak ngomong kita coba langsung. Keempat. Kok menurut saya ini agak terlalu pahit sih menurut saya ini. Kayak gimana ya? Kayak susunya sama gula arennya itu komposisinya dikit banget gitu loh. Ya nggak sih? Kalau saya sih ini kok terlalu asem ya. Agak asam. Agak asem kalau saya. Mungkin kalau agak asam jenis espressonya beda mungkin ya. Biji kopinya Agak atau asem ya. dan juga pahitnya mendominasi di sini. Oh, agak pahit gitu. Iya, jadi gula arennya kok tenggelam di kopi ini kalau menurut saya ya. Ya, dari ini kopi ke 4. Ya. Kopi empat. Tapi menurut Taufik gimana kayak gini? Ya kan ini kan dari sekian kopi yang udah pernah dicoba tadi, ini yang baru pahit. Tapi pahitnya agak sedikit hambar. Nah, benar. Beda sama yang kopi kedua ya. Kalau kopi kedua itu hambar yang benar-benar hambar banget gitu loh, Ya. kayak kebanyakan air. Tapi kalau yang ini, hambarnya itu hambar yang pahit ya, agak Ya. lebih pahit Tapi gitu. masih kerasa espressonya. Nah, masih kerasa espressonya. Pahitnya mendominasi di sini. Tapi dari awal nyoba gini, terus itu kayak kerasa itu dikit tapi pas sudah diminum Asem, rasa Asem. sudah hilang. Kecil-kecil gitu ya. Iya sih, kalau diminum diminum asem. Pertama agak asem dikit. iya kerasa-rasanya, Ya. rasa waktu di lidah pertama Tapi kali nanti ya. kalau lama-lama jadi pahit ya, Bu ya. Iya, di lidah tuh kayak jadi pahit gitu, Nah, kerasa ini pahitnya kerasa gitu. pahit. Oke, langsung aja kita nilai ya kopi susu yang keempat dari Effendi kira-kira. Kalau saya sih 4 untuk yang keempat ini kopinya. 4. 4. Tapi? 7 karena aku suka pahit ya. Oke, kalau saya 6. Oke, langsung aja lanjut kopi susu yang terakhir. Oke, inilah kopi susu yang paling terakhir, yang kelima. Lumayan juga nih. Porsinya banyak. Porsinya lumayan juga nih. Perasaan semuanya bilang gitu. Biar waktunya lama lah ya. Langsung coba aja. Ini kopi susu yang menurut saya paling enak sih, paling enak daripada yang lainnya. Serius. Kupas semua rek sampean. Jadi kayak sih ya, coba lagi ya. Saking semangatnya ya. Ini tuh kayak balance gitu loh. Jadi espressonya oke, susunya oke, gula arennya juga. Iya. Iya nggak sih? Gula arennya. Kalau kata saya sih ya 50-50 lah. Dari pahit, manis. Nah, iya kan? Gak terlalu manis kan menurut iya. Effendi kan? Nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit lah. Berarti balance ya di kopi yang terakhir ini. Ya ini kalau orang yang orang yang biasa-biasa gak suka kopi juga harusnya bisa ya minum ini ya, Kak Surabaya juga ya. Bisa dan harusnya bisa menilai kopi yang terakhir ini. Gimana, Bi? Gimana, Bi? Evi, Nah, ini dari awal kan manis, terus mau akhir-akhir kan pahit. Nah, ini dikasih yang terakhir ini dikasih yang balance. Manis sama pahit. Sama berarti ya. iya menurut saya balance. Soalnya gini,
kalau kita ngopi nih, kadang kalau ngopi di suatu tempat ya, kalau misal kita udah suka itu nih, kadang kalau udah kita minum sampai rumah itu masih kerasa nggak sih? Kayak Aftertaste-nya masih aftertaste itu ya? masih ada gitu loh. Kayak kopi susu yang kayaknya desa hambar kayak gitu kan. Itu kayak Berarti di ciri-ciri khasnya. Ya, berarti di kopi yang terakhir ini masih apa ya? Ciri khasnya masih melekat lah di Iya, kayak pelanggan-pelanggannya sudah. Iya, betul. sampai habis. Tapi sekali lagi kita ini tidak ada nggak disponsori Iya, kan? manapun. Betul. Yang benar kita beli sendiri dan kita review sendiri, nggak ada Nah, nggak menjelekkan juga ya, satu bagus, produk. Saya gini, soalnya kita kan sering kan ngopi susu di Surabaya kan. Nah, kita itu pengen ngerti loh, mana sih yang sebenarnya tuh menurut kita itu enak ya, pribadi kita. Makanya kita saya sendiri mengundang 2 tamu. Jadi kayak balance gitu loh. Penilaiannya kan cuma dari saya aja gitu kan. Ada yang dari yang suka manis, suka pahit. Kalau saya suka yang sama aja sih, suka yang biasa-biasa juga. Oke, langsung ke penilaian aja yang kelima ya, dari Fendi. Ini kalau kata saya sih suka ya. Kalau saya lihat kopi susu seperti ini suka, balance rasanya. Balance ya. Ini kalau saya sih 8, mungkin 8. 8. Kalau saya juga 8. Karena mantul ini, mantap betul. Gimana, Pi? Tapi terakhir penentuan Ya 8 juga. 8. Oke. Bener bagus. Jadi ini bertiga nih satu-satunya yang cocok lah ya dia. Cocok, Jadi ya. bertiga nih ya. Jangan lupa ini nggak ada sponsor dari manapun ya. Jadi kita udahlah ininya minum-minum aja lah. Karena setiap coffee shop di Surabaya itu memiliki ciri khas yang berbeda. Nah. Tapi saya paling suka yang ini. Iya, betul. Kopi shop Surabaya biasanya ada yang kopinya enak, tapi tempat suasananya nggak mendukung buat kopi Instagramable. Betul. Tapi ada juga yang tempatnya enak tapi kopinya nggak enak, tapi tetap rame gitu loh didatengin. Oke. Apa setiap orang kan punya selera masing-masing. Nah, selera masing-masing, ada yang suka tempatnya, ada yang suka kopinya kan ya. Kita kembalikan kepada kalian masing-masing. Kalian masing-masing ini hanya penilaian kita pribadi, oke? Langsung kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi penilaian akhir, total akhir, oke? Nah, tadi kan kita udah coba nih 5 kopi susu premium di Surabaya nih ya. Pilihan lah ya. Nah, kita pengen tahu sih sebenarnya urutan pertama sampai kelima itu apa aja sih? Kira-kira apa Mbak urutan pertama Mbak? Yang pertama itu pukul 1 kopi. Pukul 1 kopi. Makanya nggak heran rame, tempatnya selalu rame tiap hari. Iya, kecil tapi rame ya kopi PSK ini ya, pukul 1 kopi ya. Cabangnya juga ada 2, lumayan banyak di Surabaya. Di mana aja Mas cabangnya? Di mana daerah apa? Intiland sama yang di itu loh, Uner, daerah Uner. Iya. Gimana Vi menurut Avi? PSK ini? Iya. PSK. Udah pernah belum? Udah. Yang dijalanin dengan Dharma Wangsa. Dharma Wangsa juga ada sih. Iya. Banyak anak kuliah biasanya kalau di situ ya. Ramai banget sih di trotoarnya. Iya, setiap hari tuh. Iya. Parah. Kalau yang kedua Mbak, kira-kira Mbak? Yang kedua itu Tepi Barat Rumah Kopi atau TBRK. Wah, TBRK ya, TBRK ini cabangnya ada berapa ya? 3 kalau nggak salah sih. 3. Itu ada di mana? Di Rungkut, di Ngagel sama Udah itu aja. Manuan kalau nggak salah ada 3. Oh iya 3. 3 Manuan. Gimana? Kalau pengalaman pernah TBRK nggak kalian berdua? Belum pernah sih, saya ini baru pertama. Baru? Pernah. Pengalamannya gimana kalau TBRK? Tempatnya ya bagus sih. Kalau masalah harganya Sport. berapa Wi? Yang TBRK itu? 20-an ke atas. TBRK itu 28. 24. Enggak, 28. Kopi susu aren. Kopi susu aren. Semua kopi susu aren ya. Jadi TBRK ini saya juga pernah kesana. Jadi tempatnya itu kecil ya, mesti kecil, tapi dia tuh kayak Instagramable gitu loh. Kayak banyak. Punya desain yang bagus. Nah, ini. desainnya bagus TBRK ini. Kalau harganya sih karena sekarang setiap coffee shop itu meskipun tempatnya kecil tapi dimanfaatkan. nah, betul ya. Contohnya TBRK, Rungkut. Nah, itu tempatnya perumahan biasa. Tapi dia ngasih model ruangannya itu seperti apa namanya? Semisal pantai gitu nggak sih? Minimalis gitu. Minimalis ya. Oh ya, yang kedua ya, kopi susu kedua yang TBRK ini itu kisaran harganya kalau nggak salah ya 28.000. Kalau yang PSK pertama tadi berapa? Kira-kira? 16 ya? 16. Iya, 16. 16, kopi susu arennya 16 ya? Ya, kurang lebih segitulah. Kurang lebih 16, kalau yang ini 28.000. Oke? Mahal ya, termasuk mahal ya 28.000. 28 ya sih. Biasanya kopi susu kan antara 15 sampai 20.000. Tapi worth it sih. Tempatnya juga bagus. Tempatnya juga bagus ya. Dia nggak tempat dan itu apa kopinya. Oke? Langsung yang ketiga, Mbak. Yang ketiga kira-kira Mbak tadi, Mbak? Yang ketiga itu Tirtitri Brew. Oh, 33. Wah, 33 ini
cabangnya kalau nggak salah ada 3 ya, Vi ya? Iya nggak sih? Jalan Opak, Dharma Husada Indah sama Tunjungan. Yang paling ramai itu Tunjungan itu. Nah, itu tuh. Baru buka. Baru ya? buka. Dia tuh Awalnya kan di Opak. awalnya Opak, iya benar. Terus Tunjungan, terus Dharma Husada Dharma Husada. Indah. Yang Tunjungan ini nggak tahu ya, selalu rame nggak sih? Setiap hari selalu Tempatnya ramai. kecil terus rame. Gitu loh. Terus samping-sampingan sama apa? NKRI ya, nasi kulit tegoyingin. Nah, itu jadi satu kesatuan itu. Makin jadi lah ya 33 ini ya. Satunya makin kopi, satunya makan, tinggal Depannya makan. Hotel Mojopahit. Ngapainnya Hotel Mojopahit. cocok. Tempat fotonya bagus. Pusat Nah. keramaian di Surabaya. Apalagi kalau pagi dia kan buka jam 7 ya. Iya. Banyak goes. Oh ya, untuk kisaran harga titri ini kalau nggak salah berapa ya? 20. Kopi Kan aren ada Kalengan. macam-macamnya kan. Heeh. Kalau yang kecil berapa mili? 180 mili. ya yang segini pokoknya kopi susu gula arennya berapa? 20. 20 yang kecil ya. 20. 20. Nah, kalau yang besar yang kopi yang agak segini itu 37 kalau nggak salah. 37. Ya, hampir 2 kali lipat lah ya kalau yang besar. Nah, uniknya titri ini apa? Titri ini apa? Kemasannya. Kemasannya kalengan, beda sama yang lain, bukan plastik. Kalau yang biasanya kan kopi susu itu cuma plastik. Plastik, Ya. gelas. Terus gelasnya dikasih tulisan dari kopi betul. itu tersebut. Nah, itu. Oke lah ya, kalau titri kisaran 20.000. Oke, lanjut. Mbak, kalau yang keempat apa? Yang keempat tadi itu Timur Kopi. Timur. Kopi. Saya belum ke sana itu. Belum pernah. Belum pernah. Wah, anjir. Timur. Pernah nggak, Vi? Oh iya pernah. Di mana? Timur ini cabangnya 2 sekarang ya. Ah, Tapi pernah yang mana? dua-duanya sih. Ini Haji Soekarno sama Jalan Jawa ya. Jalan Jawa. Kalau Timur ini yang di Jalan Jawa itu kecil tapi tempatnya keren. Ya nggak sih? Apa bau-bau ini etnis Tionghoa. Iya, etnis Tionghoa. Jadi banyak kalender Tionghoa kayak banyak lah aksesoris Tionghoa. Ada guci-gucinya, pasti ya guci-guci. Iya, pasti ada kayaknya. Lengkap di situ. Lengkap. Kalau yang di Haji Soekarno itu apa ya? Nah, kalau yang di Soekarno itu kayak semacam kafe gitu ya. Iya. 2 tingkat dan itu benar-benar menurut saya tempatnya benar-benar kayak arsitektur banget gitu loh. Iya, iya. Tapi tempatnya itu masuk ruko. Ah, betul. Dan benar-benar di dalam ruko ya. Dalam ruko. Komplek ruko. Ruko paling pojok lagi. Tapi jangan salah, ini selalu rame nggak sih? Apalagi kalau ada UNER kampus A, kampus C ya, kampus C yang masuk. Wah, Ya, rame C. banget itu. Apalagi habis gini kuliah sudah dimulai lagi. Betul. Nah, itu. Nah, kalau timur, kalau mau foto-foto ke timur, lantai 2 apalagi, itu yang terbaru. Bagus. Tapi dulu kan lantai 1 toh. Nah, dulu lantai 1, sekarang lantai 2 ada. Timur, mana? Soekarno ya? Itu jelas Soekarno. Oke, langsung aja ya, langsung ke yang 5. Oh ya, timur tadi kisaran harganya berapa ya? 25 kalau nggak salah. Iya 25. Kopi yang susu kopi aren. susu aren, ya? Ya, yang biasa. Kisaran 25.000 ya teman-teman ya. Kurang lebih lah. Terus kalau yang kelima apa, Mbak? Kopinya? Yang terakhir tadi itu Jokopi. Pantes. Yang terakhir ya, Iya. Jokopi lah ya. Nah, Jokopi ini setahu saya cabangnya 3. Afi pernah kemana, Afi? Jokopi ini Ambung. Apa sih? Ketabang Kali. Ketabang Kali itu yang Siwok. Satunya apa? Oh, satunya ini Jalan Dr. Sutomo. ya daerah Sutomo sana ya. Dr. Sutomo posisi istimewa. Ya, dari sekitar polisi istimewa. Kecil Lui. Nah, Tapi yang paling ramai di Ketapang ini. betul. Jokopi ini yang paling saya agak mengherankan ini ya. Setiap hari selalu ramai. Tiap hari selalu rame. Jadi di sana itu kayak tempatnya itu ada, tapi yang di trotoar sampingnya itu juga masih banyak gitu loh. Jadi walaupun mereka nggak dapat tempat, tapi rela gitu sampai Ya. dulu di trotoar, gelar tikar. Ya dulu Jokopi itu pas aku masih kelas 3 SMA 2 SMA. Kecil tempatnya kan ini Jokopi kan. Itu yang di mana Ketabang ya? Ketabang kan kecil kan. Sebelahnya rumah kosong. Nah terus akhirnya kan rame mesti Diperluas berarti. mesti nggak dapat tempat duduk kan. Akhirnya sebelahnya dibeli dipakai. Tapi meskipun sudah ditambah tempat masih kurang. Betul. Akhirnya di seberangnya di trotoarnya duduk di situ di sepanjang trotoar itu. Sepanjang trotoar. Apalagi kalau malam minggu, wah itu nggak tahu lagi. Pusat keramaiannya Pusat- anak muda. Betul. Oh ya, setahu saya atau kalau nggak salah ya, kan saya domisili Jakarta nih ya. Semenjak ada kopi tuku itu pertama kali saya cari kopi susu di Surabaya itu nggak nemu. Yang nemu ini Jokopi nih kalau nggak salah ya pertama kali ya. Awal sih. Berarti Setahu saya ya. awal-awal rame. Awal rame juga ya Oh, Jokopi. berarti yang apa ya? Kiblatnya coffee shop di Surabaya Jokopi. Mungkin lah ya, mungkin Jokopi. Soalnya dia tuh agak unik kayak plesetan Pak Jokowi Ya, jadi Jokopi gitu loh. Berarti intinya Jokowi ngopi. bisa juga. Tak kira awalnya punya Jokowi loh. Heeh. Ternyata cari-cari ternyata bukan Jokowi. Ya, cuma plesetan nama. Plesetan Jokopi. Paling orang-orang yo heran bilang sih
apa sih kopi apa sih? Kopi Jokowi ta. Nah, makanya paling ramenya di situ. Tapi enak, bener enak. Tapi kalau Jokopi ini tidak mengandalkan nama aja, tapi mengandalkan rasa di dalam kopinya sendiri. Betul rasa. Terus nama-nama menu nih. Iya menunya sama variannya itu banyak banget ya sih. Unik lah, kopi susu blusukan, kopi susu aren. Tapi kalau setahu saya yang di Jiwok tuh desainnya lebih bagus nggak sih daripada yang keduanya? Ya nggak sih? Ya seperti ya sebetulnya. Karena ya emang perumahan elit ya. Nah, betul. Pokoknya bagus semua. Ya kan tergantung daerahnya, kalau kita jauh dari yang Ketapang Kali ya bisa ke Jiwok kan. Yang Ya, lebih efisien efisien waktu. rumahnya di daerah Surabaya Barat. Ya kan lebih efisien. Daripada kata Bang Kali jauh-jauh, Nah, mending betul. di Jauh-jauh nggak dapat tempat, Ah, gimana? Nah itu. mending Jiwo atau enggak ada tempat lagi di rumah. di rumah aja Grab. PSBB. GoFood. Oh ya, kisaran kopi susu Jokopi 16.000. 16.000. Iya, Oke. 16.000. 16.000. Dia ini termasuk murah di antara 5 ya. 16.000 tadi Jokopi sama yang pertama tadi. 16.000 sampai 22. Oh, sampai 22, sekitar 22. Sekitar 22 lah paling anu. Oh. Oke. Jadi 16.000 yang urutan pertama tadi apa, Mbak? PSK. PSK. Jadi dia tuh harganya setara sama SK ya, 16.000 kopi susu arennya. Iya, iya. Terus lalu kalau yang paling mahal itu yang kedua siapa? TBRK. TBRK, dia 28. Di bawahnya lagi yang 25 tadi berapa? Nomor 4? Yang nomor 4 Timur Kopi. Timur Kopi. Dan yang sekitaran 20 tadi Tri ya? Iya. Oke, jadi bisa disimpulkan Jokowi ini walaupun murah tapi enggak murahan. Tapi Iya dari nggak sih? awal dia terkalahkan. Betul, mungkin sih. Dia tidak bermain nama tapi bermain mutu. Ah, betul. Bisa jadi. Oke, kita langsung lanjut melihat pemenangnya ya. Ini. Nah, inilah 5 kopi susu yang telah kita minum tadi. Dari urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke ya, dari pukul 1. Ini pukul 1 gelasnya, oke. Iya, iya. Menurut saya sih ya unik. Ini versinya kayak ada gambar-gambarnya gitu loh. Pukul 1, belakang juga ada namanya. Kalau kita kasih gelasnya sih ya lumayan menurut saya unik ya. Coba gimana Ben? Terlalu tipis kalau kata saya. Oh ininya pegangannya terlalu tipis ya. Tapi kalau desain ini ya klasik lah. Klasik ya. Iya klasik, menandakan Iya, kalau kopi tipis. susu yang klasik seperti ini lah. Ya lumayan lah ya, ini klasik lah ya. Ya Vi ya. Ya biasa aja. Kalau dibandingkan Simpel. bentuk tingginya, bentuk isinya, Hmm. ini paling kecil. Oh iya, Tempatnya paling kecil. Oh Iya paling kecil ya. Kalau diperhatikan lebih jelas ya. Betul. Oh iya, paling kecil. Oke, ini ada Instagramnya di sini ya. @pukul1kopi. Di sini ada nih Instagramnya. Oke, lanjut yang urutan kedua adalah TBRK. Nah, TBRK adalah tepi barat rumah kopi. Ini ya TBRK. Simple, cuma tulisan dari gambar rumah gini. Tapi ya lumayan sih, belakangnya juga ada gambarnya juga nih. Coba dipegang. Mana? Ini tebel lah menurut saya. Lumayan tebel ya. Lumayan tebel. Kelihatan sih. Tebel. Kelihatan lah ya. Dari kalau desainnya sih ya Biasa aja sih sebenarnya, Biasa, tapi biasa aja. cuma gambar sama tulisan gitu ya. ya ciri-ciri coffee shop Surabaya kan seperti ini desainnya. Tapi Tebel kok. Lumayan lah ya. Nah, urutan yang ketiga ini yang gelasnya paling unik nih. Lihat nih, kaleng bentuknya. jarang ditemui loh seperti ini. Jarang loh ini ya, es kopi susu aren. Dia tuh tebel nggak sih? Coba lihat tuh. Pasti. Tebel. Nah, ini kebetulan yang kita beli yang versi yang paling ini ya, apa? Besar. Besar. Harga 37. Sebenarnya ada yang lebih kecil segini adalah 20.000. Lumayan lah ini kopi susu aren. Bagus deh. Iya, rapi. Unik. Di sini ada apa? Apa sih namanya? Apa? Tak apa? Kadar. Kertas tak? Kak, ini loh kadar. Wah, iya. Ingredients. Ada kayak komposisinya. Racikannya. Ini ada Coba baca. espresso, fresh milk, creamer, sama palm sugar. Berarti 330 ml. 330 mili. Oh iya, itu unik tuh. Ada komposisinya juga nih gelasnya nih ya. Tirtivi. Terus ada tanggal produksinya, tanggal 8 bulan 9. Keren, cukup lengkap. Oh ya teman-teman, kalau Tirtivi ini biasanya teman-teman di kulkas tuh biasanya langsung disediain. Kaleng-kaleng tinggal ambil aja, nggak perlu ngeracik lagi gitu loh. Dan juga ada barcode-nya jarang-jarang. Nah, ada barcode paling lengkap menurut saya. Keren sih. Kayak kalau ini makalek. Lumayan lah ya. Oke, langsung ke 4 aja lah ya. Oke, langsung. Timur. Nih, gelasnya Timur. Menurut saya B aja sih ini. Iya nggak sih, tulisan doang nggak sih? Terlalu be aja. Terlalu B aja nggak sih? Tapi dia tuh walaupun gelasnya segini tapi tempatnya keren. Oh, Gak ada nama Instagramnya nggak sih? Nggak ada. Oh, iya. Timur. Tapi kalau teman-teman cari Timur Kopi ada sih biasanya. Ini ada nggak tuh? Kita. TBRK Oh, ada. Cuma timur aja ya. Timur yang nggak ada sih. Desainnya terlalu
biasa Biasa tapi tempatnya lah keren lah ya. Nggak menjual ini mungkin dia ya, jelas ya. Cuma menjual desain aja. Oke, urutan paling terakhir. Jo Kopi. Nih. Lihat ya. Belakangnya ada dikasih nama. Terus udah sih gitu doang sih. Udah sama Instagramnya jo.co.pi. Dan nih, coba dilihat. Cuma kayak ada gambar orang gitu loh. Jadi rata-rata semua itu ada kayak ada gambar tulisan gitu ya sih. Jadi di setiap tempat ini dua sisinya ada tulisan dan Gambar, tulisan, dan gambar. ya, seperti itu. Ada slogannya. Apa slogannya? Bercerita dan membudaya. Bercerita dan budaya. Nah, intinya berarti kan kalau kita ngopi di sini bisa bercerita dengan teman. Asik, sama mantan lah. Dan juga bisa membudaya di Surabaya. Iya. Mengenalkan Dulu budaya di Surabaya. pertama-tama Jokopi di Ketapang Kali itu ada orang jualan ketoprak. Oh iya. Ketoprak, ada Ketan duren. Iya. Kalau nggak salah sih. Iya kan, cuma ngawur. Kalau nggak salah. Nah, saya ingat orang ketoprak pasti orang ketoprak. Lapo, bro, ketoprak lah apa emang? Jualan. Masuk. Rame ngono ta. Iya. Tapi nggak tahu sekarang masih nggak ada. Ketoprak. Sekarang justru di sebelahnya Jokopi malah banyak coffee shop lagi ya. Bener, benar. Ada. Oh, apa sih sini? Pesen kopi. Kopi, Terus kopi ya. Ada lagi apa? Kava kopi. Iya, Kava kopi. Tapi yang paling rame ini tetap Jokopi. nomor 1 Jokopi. Oke, menurut Effendi dan Afi nih, dari urutan apa? Dari kemasannya paling menarik mana? Nilai kemasan. Iya, pilihan kemasan. Menurut Pastinya ini. Ini pasti lah ya nomor 1 lah ya. Kemasan ini nomor Yang 1. paling terbaik menurut saya. Ini dia ada harga, ada Kualitas, Kualitas. Ya. Walaupun 37 tapi mantul lah ya ini ya. Oke, langsung kita masuk ke penilaian akhir, jumlah total pemenangnya. Oke, Mbak, peringkat 1, peringkat 3 dulu lah ya. 3 dulu, siapa Mbak? Di peringkat 3 ada 2 kopi nih. Yang pertama ada Tirtitri sama Timur. Nah, jumlah poinnya itu sama-sama 17. Tirtitri dan Timur. Juara 3 nih, juara 3. Kasih Persaingan yang ketat ya. ketat lah ya, poinnya sama 17 nih ya. 17. Juara 3 nih, Kopi Aren dan Timur. Oke, juara 3. Kalau juara 2 Mbak? Nah, yang kedua ada dengan peringkat 18 itu adalah PSK. Pukul satu Satu kopi dan ini lumayan lah. Ini yang kopi pertama yang bukanya sampai malam. Sampai jam 1 malam sesuai namanya pukul 1 kopi. Jam apaan? 1. Ya, tapi pas corona. Iya, kalau corona dia itu jam 10. Mantul lah ini pukul 1. Jangan lupa pukul 1 ini terkenal regalnya loh. Ngerti nggak? Pernah nyobain nggak? Susu regal. Susu regal. Pernah Wah, enak nyobain. ini. Susu regal, sumpah. Sudah, tadi peringkat 18 ya. Hah? Tadi peringkat 18 ya. Oh, peringkat 18 salah. Peringkat 2 ini, Mbak. Peringkat 2 dengan skor 18. Peringkat 2 dengan skor 18. Diperjelas. Mbaknya ngantuk. Ngantuk, udah mulai ngantuk lah ya. Ini sudah malam Udah syutingnya. malam. Iya. Ini syutingnya jam 10 loh, jangan salah loh. Jam 10 malam loh ya. Sebenarnya sih ngantuk ya. Ini poin 17, poin 18. Oke, urutan pertama. Yang pertama itu skornya 24. Kopinya adalah Jokopi. Urutan terakhir, sembah dulu Jokopi. Ngawur, benda mati disebut. Oh iya, golek. Disembahnya Tuhan ya. Ini poinnya 24 ya. 24. 17, 18, 24 beda jauh loh. Jangan salah Jokopi ini ya. Keren. Memang lah yang mencitrakan kayak kopinya Surabaya. Soalnya di cabang lain belum ada nggak sih ini? Berarti dia dari awal buka. Kan habis dia buka ini kan banyak kopi susu yang buka semua. Bener. Berarti dia tetap konsisten. Dari pertama konsisten dari pertama ini. Hebat. Kan biasanya banyak coffee shop buka pertama enak rasanya. Tapi kalau lama-lama hamba dibayain esnya. Tapi ini tetap lah ini menjaga selera. Oke, inilah penilaian total akhir. Oke, kita masuk ke sesi paling terakhir. Sebelum kami tutup, kami bertiga punya pantun nih. Mulai dari Effendi, silakan Effendi. nang Bu Haji tuku permen, jangan lupa di komen. Asik. Afi. paling kepenting kantongan Grab aja dari subscribe. Aduh, aku sih balik terakhir yo. Ngombe Fanta karo bodrek. Loh, mate lanjut. Oh iya, coba. Ini mode Bu Yasin. Ya, saya ganti. Ngeluh-ngeluh ngombe bodrek. Ojo lali di like. Oke, teman-teman, sekian konten dari kita. Mohon maaf apabila banyak salah, banyak menyinggung perasaan orang lain. Nah, sebelumnya kalau ada saran-saran ya silakan di komen ya di bawah ini ya. Semoga channel kita tetap berkembang ke depannya ya, tetap bertumbuh maju. jadi konten yang maju dan sangat inovatif, bermanfaat dan inovatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali rek.